Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, biar supaya baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menunggu waktu yang baik. Lukas 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, iblis memang cerdik. Tidak salah kalau ia digambarkan sebagai seekor ular, binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Tapi sayangnya iblis tidak tulus seperti merpati. Salah satu kecerdikan iblis nampak dalam kaitannya dengan pencobaan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhasil mengalahkan ketiga pencobaan itu, iblis tidak terus menyerang. Sebab kalau begitu iblis membuang-buang waktu dan kekuatannya. Lukas mencatat iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai Tuhan Yesus kembali. Waktu yang baik, bahasa Yunani Kairos, bisa disebut sebagai sebuah kesempatan. Ada beberapa kesempatan yang digunakan oleh iblis sebagai waktu yang baik untuk mendatangi Tuhan Yesus kembali dengan berbagai pencobaan. Yaitu yang pertama, iblis datang kembali dan mencobai Tuhan Yesus melalui orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Pencobaan-pencobaan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka berharap Tuhan Yesus salah menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, apa jadinya kalau Tuhan Yesus salah menjawab? Sudah pasti kredibilitas dan kebenaran Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sudah disaksikan melalui kehidupannya menjadi diragukan. Di samping itu mereka akan segera menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis datang dan mencobai Tuhan Yesus melalui Petrus. Pikiran yang merasuk dalam diri Petrus adalah Tuhan Yesus yang baru saja diakui sebagai Mesias tidak boleh menderita dan dibunuh oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Iblis memakai Petrus untuk mencoba mempengaruhi Tuhan Yesus agar Tuhan memperhatikan kepentingannya sendiri. Tuhan Yesus tahu itu pikiran iblis. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yang ketiga, iblis datang kembali ke Taman Getsemani. Meminjam bahasa kita, mungkin iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Kamu gak akan sanggup ke kayu salib. Sudahlah, urungkan saja niatmu untuk memenuhi misi Allah itu." Tetapi akhirnya Tuhan Yesus tetap menerima bahwa apa yang terjadi haruslah kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Strategi iblis ini juga berlaku untuk menyerang orang percaya. Iblis akan selalu menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan orang-orang percaya dengan pencobaan-pencobaan. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan dengan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita terus sadar dan berjaga-jaga seperti nasihat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekecil apapun kesempatan yang kita berikan kepada iblis akan menjadi waktu yang baik bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Sebab itu tetap waspada dan tetap berjaga-jaga. Roh Kudus penolong itu menolong kita untuk bisa hidup dalam kewaspadaan dan terus berjaga-jaga sebab serangan tidak pernah berhenti. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua dan kita akan akhiri dalam doa. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Sebab iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang. Itu sebabnya biar kami juga tidak pernah berhenti untuk melawan dengan firman Tuhan, dengan iman yang ada pada kami. Supaya kami tidak dikalahkan oleh tipu daya iblis. Tolong setiap kami biar Roh Kudus penolong itu terus mengingatkan kami, terus membantu kelemahan kami agar kami tidak sampai jatuh. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini dan biar Tuhan sendiri akan menolong kalau kami melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami tetap mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Sebab Engkaulah sumber berkat itu. Dan Engkau juga yang membuat apa yang kami kerjakan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.